الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mulai hari ini dan detik ini bertubuhkan Allah lah lagi. Jangan ada juga akunya juga lagi itu, bertubuhkan Allah. Nah, Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu jadi Tuhan ya. Ustaz tak pernah nyuruh Bapak Ibu supaya ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ustaz tidak menyuruh Bapak Ibu merampok hak Tuhan, menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Yang Ustaz ajarkan sama Bapak Ibu, akuilah Allah itu yang wujud, Allah yang bersifat. Allah segala-galanya, segala-galanya Allah. Dan akui pula bahwa kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau udah paham seperti itu, disitulah Nabi mengatakan man arafallah kala lisanah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah segala-galanya, Allah segala yang wujud itulah nyatanya Allah, kala lisanahu. Tak ada yang bisa disebut lagi. Kenapa disebut? Yang menyebut dia, yang disebut juga dia. Ketika itu diam dalam 1000 bahasa, hening dalam keheningan itulah. Jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau Allah segala yang wujud, Ustaz, ini Allah Ustaz. Lain ditunjuk, lain pula disebut. Allah segala yang wujud, kenapa paham ya itu? Allah segala yang nyata. Lalu Bapak Ibu tanya, ya ini Ustaz, ini Allah ini Ustaz. Jangan ditunjuk juga lagi, lain ditunjuk, lain disebut. Itu bukan Allah tuh meja tuh sayang. Itu makna cukup dipahami, sadari. Namun kesempurnaan memandang Allah yang wujud dan yang nyata itu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, itu yang disebut namanya insan itu. Insan itulah yang katakan ainullah, nyatanya Allah. Insan itu yang hakikatullah, yang sebenar-benarnya Allah. Insan itu wujudullah, insan itulah wujudnya Allah tuh. Rupanya hadiri Bapak Ibu kesempurnaan memandang nyatanya Allah. Kenapa diri Bapak Ibu ini dikatakan kesempurnaan memandang nyatanya Allah? Apanya yang nyata sebenarnya diri Allah itu pada insan sehingga insan itu dikatakan nyatanya Allah? Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asma dan af'alnya. Nyatanya af'al Allah pada insan. Nih kelihatan pada batang tubuh. Nyatanya asma Allah pada insan ini pada hati. Nyatanya sifat Allah pada diri Bapak Ibu itu nyata pada ruh. Nyatanya Allah, zatnya Allah pada diri itu disebut pada sir. Sir. Lihat. Sir itu tempat memenang nyatanya apa tuh? Daniel. Sir nih sir. Tempat memenang nyatanya apa? Zat. Lihat nih. Sir apa artinya Ibu? Sir. Rahasia. Sir itu kan bahasa Arab tuh kan. Kalau diterjemahkan namanya rahasia. Sir itu disebut namanya rahasia. Sekarang mana yang dikatakan rahasia itu? Rahasia itu ya, itu dikatakan namanya dengan rasa. Itu singkatannya tuh. Rahasia ini disebut namanya dengan rasa. Sir kan bahasa Arab. Terjemahannya rahasia. Rahasia itu disingkat dengan rasa. Apa yang katakan rasa? Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu? Yang ruh tadi itu Ruh itu yang Rasul Allah tuh. Tuh Rasul Allah. Mana yang Rasul Allah yang pada ruh hati? Yang Nur Muhammad tuh. Mana yang Nur Muhammad yang katakan Rasul itu yang sifatnya? Mana yang sebenarnya sifat itu yang zat? Dikatakanlah di situ Muhammad Rasulullah. Lihat nih, lihat Muhammad Rasulullah.
Ini ambil dengan rasa Bapak Ibu ya, dengan rasa saya. Mana yang dikatakan Muhammad, ya kan? Nah, yang dikatakan Muhammad itu adalah Rasul. Mana yang dikatakan Rasul? Yang dikatakan Rasul itu adalah Allah. Yang Muhammad itu yang mana tadi pada diri Bapak Ibu? Ini yang ruh. Ini itu doa. Ini yang Rasulullah. Siapa yang Rasul? Yang Rasul itu adalah Allah. Makanya Rasul itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah sifat itu adalah zat. Zat itu Allah tuh. Makanya Muhammad Rasulullah. Itu kan baru nama Bapak Ibu. Mana orangnya coba? Yang mana? Tuh. Kalau dijelaskan juga ini dia. Namun karena Bapak Ibu dah paham, diam di situ makomnya. Maka orang makrifat itu makomnya di mana? Makomnya di diam. Kalau orang makrifat ibu bapak makomnya di diam, lalu makom Tuhan di mana? Di mana Ibu Latifah? Halo. Kalau makomnya ibu, duduknya di mana? Di diam. Sebab kalau berkata juga, kalau bertanya juga, belum dikatakan makrifat. Sebab apa? Kalau dia diam, enggak makrifat dia. Dia berkata baru dia makrifat. Makanya makom orang makrifat itu diam. Tidak ada kata yang bisa dikatakan lagi itu. Tidak ada yang bisa ditanyakan lagi. Dah habis-habisnya. Itu makomnya tuh. Berarti sami'na wa ta'na. Itu aja sami'na wa ta'na. Patuh aja lah lagi. Ya kan? Ya, kok lita makan, kok oi minum, tapi jangan kini beko. Jam 6. Betul puasa beko. Ya panek monjo akan tua bawa lalu kok sakit baru be tuh saya itu mah. Walaupun Bapak Ibu tak paham bahasa Ustaz, biarlah Ustaz yang paham. Itu makomnya kita tuh di diam, makomnya Allah itu pada kosong dalam ketiadaan. Tahu tuh? Lihat apa bedanya kosong dalam ketiadaan. Kosong nih dalam ketiadaan. Itu maknanya tidak bisa disebut. Tidak bisa sebut. Kalau tidak bisa disebut, apa nama Ibu Latifah tadi? Kalau tidak bisa disebut, apa lagi? Diam je lah. Kalau disebut Allah tidak tuh? Tidak, ini tidak bisa disebut. Itu duduk makom itu. Makom Bapak Ibu pada dia, makomnya Tuhan kosong dalam ketiadaan. Hal ata alal insan hinu minat dahri lam yakun sayan mazkuroh. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Apa yang bisa disebut? Tuh dia tuh. Makanya karena tidak bisa disebut, ya, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diutarakan, ya, diceritakan, yang membuat paning aku, ya, tercengang-cengang aku. Itulah yang dikatakan dengan Allah tuh. Itu maksudnya. Jadi Allah itu maknanya yang membuat kita heran dan tercengang-cengang, itu makna Allah tuh. Ya. Tidak bisa kita menyebutnya heran kita. Ya, yang membuat kita galau gelisah tuh, itu yang Allah tuh. Yang membuat awak panik tuh, pandang-pandang laliknya, itu Allah tuh. Tapi bukan huruf Allah itu yang Allah. Yang tak bisa disebut tuh. Makanya Allah itulah nama Ismul Al-A'zam yang sempurna. Kita lihat letak sempurnanya. Allah, ya, kalau diterjemahkan dia, ini secara syariat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Itu Allah tuh. Sekarang kita hilangkan huruf alifnya. Apa bacanya? Lillah. Apa maknanya? Lillahi ma fis samawati. Yang kedua, kita hilangkan lam awalnya. Apa bacanya? Lahu. Lahu apa? Lahu mulku samawati wal ardh. Yang ketiga, kita hilangkan lam akhirnya. Apa bacanya? Hahu. Hu. Huwal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu.
Yang keempat, kita hilangkan hanya. Apa maknanya? Tuh yang tak ada tuh, yang katakan yang gaib tuh. Ya, makanya kita beriman kepada yang gaib tuh. La sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tak ada kata, tak ada suara, itu yang gaib tuh. Allazina yu'minuna bil ghaibi itu. Walaupun dia gaib, namun dia nyata. Dia gaib, bukan tersembunyi. Namun gaibnya itu nyata pada segala yang ada. Segala yang ada itulah nyatanya yang gaib itu. Ya. Segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang tampak, segala yang terang, itulah nyatanya yang gaib itu. Jadi yang bisa memandang yang gaib itu adalah yang telah mengenal, orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang telah dipilih oleh Tuhan tentang rahasia dirinya, maka disitulah dia mengenal dan memahami Allah itu bukan gaib lagi. Allah itu bukan batin lagi. Allah itu udah nyata senyata-nyatanya. Makanya Nabi katakan, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari di siang hari tanpa dalam keadaan menung? Bisa ya. Begitulah kamu melihat Allah senyata-nyatanya itu. Namun bagi yang terhijab, bagi orang yang tak dipilih Tuhan, walaupun Allah itu nyata, jelas, terang seterang-terangnya, tetap dalam pandangan dan pikirannya Allah gaib juga. Dah. Ya, itu dia tuh. Beruntunglah kata Allah, wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Beruntunglah orang-orang yang aku pilih dan aku istimewakan, sehingga aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Ketika telah aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, disitulah dia mengenal aku. Pada saat itu dia paham, wallahu nafsiyun wa ana nafsahu ujudahu. Allah tuh rupanya diriku. Diriku inilah sebenarnya Allah tuh. Siapa yang ngomong tuh dah? Ada Bapak Ibu ngomong tuh? Enggak. Kan diri Bapak Ibu ada atau tidak? Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, diri siapa yang ada? Kalau diri Allah yang ada, siapa yang ngomong tuh? Allah yang mengatakan, Allah dia diriku, dia Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Karena diri kita nggak ada. Allah cuma yang ada. Allah yang mengatakan, aku nih Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ilan, akulah sebenar-benarnya Tuhan. Inilah perkataan orang yang mati. Makanya kalau kita ada paham bahwa diri kita mati, kesempurnaan mati apa Bu? Hidup. Kesempurnaan tiada ada. Kesempurnaan tuli, kesempurnaan buta, kesempurnaan bisu, kesempurnaan bodoh, kesempurnaan lemah, kesempurnaan papa, kesempurnaan mati. Lalu siapa yang sebenar wujud, melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkesan, berkehendak dan hidup tuh? Itulah dia tuh. Mana orangnya? Udah khatam dah kaji dah tuh dah. Rahasiakanlah diriku ya pada dirimu, walaupun dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu itu adalah diri aku. Aku yang merahasiakan diriku pada diriku sendiri. Maka siapa yang bisa mengenal aku, itu karena aku araftu rabbi birabbi. Ya, aku kenal Allah itu karena Allah. Aku kenal Tuhan itu karena Tuhan. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, disitulah hamba itu bisa mengenal akan Allah. Itu memahami itu. Duduklah di situ Bapak Ibu, basnamiang selah di situ leh. Leto basnamiang. Apa artinya tuh? Iya, duduk endah aja lah di situ dah. Itu udah katam tuh kaji Bapak Ibu tuh. Itulah mengenal diri. Yang kedua, jadi mengenal Allah yang kedua dengan jalan mengenal akan asal usul diri.
Diri Bapak Ibu itu ada dua. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir ini disebut namanya diri yang kasar. Diri yang batin itu disebut namanya diri yang halus. Diri yang zahir dan kasar itu ini disebut namanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani. Ya, dikatakan jasmani dua kata yang berbeda makna. Tubuh jas dan mani. Jasmani. Pernah Bapak Ibu dengar baju jas? Baju jas itu baju apa? Baju luar tuh. Ya, baju jas itu artinya baju luar. Dikatakan jasmani, baju luar yang terbuat daripada air mani. Itu yang jasmani. Yang mana dia? Lihat asalnya loh. Asalnya api, angin, air, tanah. Api, angin, air, dan tanah. Sekarang ya, api itu ya nyata pada diri Bapak Ibu itu menjadi darah. Darah. Maka namanya siapa namanya? Al-Azam. Itu dia. Maka darah itu tempat memandang nyatanya Al-Azam. Al-Azam apa artinya? Sifat kebesaran. Yang kedua adalah angin. Angin nyata pada diri Bapak Ibu menjadi urat. Apa namanya pada diri Bapak Ibu? Nyatanya sifat Allah memandang sifat al-qawi. Apa artinya? Yang kuat. Air pada diri Bapak Ibu nyata pada tulang. Apa namanya? Al-muhyun. Kemudian tanah pada di Bapak Ibu menjadi daging. Apa namanya? Al-Hakim. Itu dia. Sekarang kita telusuri. Ini kata Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Lihat kembalikannya. Asal tanah, lihat, daripada air. Asal tanah daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api itu daripada Nur Muhammad. Itu dia, Nur Muhammad. Ya. Makanya api, angin, air, dan tanah ini, karena ini disebut namanya jasmani, dalam bahasa ilmu torikatnya atau ilmu tauhid disebut namanya yang ini a'yan kharjiyah namanya. A'yan kharjiyah. A'yan kharjiyah itu adalah diri yang kasar, diri yang jasmani, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu dia. Yang berdarahnya, yang berkulit. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada muncung. Mulut dengan muncung sama tuh ya. Itu dia. Itu asalnya Nur Muhammad. Kalaulah asalnya Nur Muhammad, maka bernamalah dengan Nur Muhammad. Ini yang disebut Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ya. Nanti Muhammad. Nih dia. Itu yang zahir tuh. Sekarang asal usul diri yang batin atau diri yang halus itu adalah ruh. Ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad asalnya. Karena Nur Muhammad itulah asal segala yang ada.
Nur Muhammad itu bahan bakunya segala yang ada nih, ha. Kalaulah diri kita yang zahir, yang disebut tubuh jasmani, dan diri kita yang batin yang disebut namanya ruhani, asalnya adalah Nur Muhammad, maka zahir dan batin diri Bapak Ibu disebutlah dengan Muhammad. Muhammad sebutannya. Ya. Sekarang kalaulah diri kita yang zahir dan yang batin itu yang disebut Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad itulah yang disebut rahasia Allah. Kenapa Muhammad itu dikatakan rahasia Allah? Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Zatnya, sifatnya nih. Nah, zat, sifat, asma, dan af'alnya. Makanya Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, maka sebenar-benarnya diri Bapak Ibu yang zahir itu, itulah yang sebenarnya Allah itu. Disitulah kita mengenal Allah, zahir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Kesempurnaan memandang nyatanya tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, disebutlah namanya dengan insan. Insan itu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang sebenar-benarnya insan itu. Rupanya insan itu adalah wujud Allah yang sempurna, terpandang secara nyata dan jelas. Nah, kita naikkan ke atas. Nah, ini ke atas. Manusia itu kan banyak, Bapak Ibu. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ada yang mukminnya, ada yang kafirnya. Namun tempat memandang kesempurnaan memandang Allah pada insan itu, pandanglah kepada insan yang soleh, yang baik. Itu kata orang, ya, memandang itu kepada yang baik, mengambil contoh itu kepada yang benar. Jangan mengambil contoh dan memandang itu kepada yang jelek dan yang salah. Ya, memandang dan mengambil contoh itu kepada yang baik dan yang benar. Memandang kesempurnaan Allah yang wujud dan nyata pada manusia itu kepada manusia yang soleh. Namun di atas manusia yang soleh masih ada lagi. Nah, di atas manusia yang soleh dapat memandang nyatanya Allah itu kepada ulama. Bukan baru Bapak Ibu. Ini ada baru, ada ulama. Kenapa ulama? Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya yang disebut manusia itu adalah hambanya manusia yang disebut ulama. Kenapa ulama yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak manusia ini? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, ulama itu pewaris Allah. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris Nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada ulama sehingga ulama itu dikatakan pewaris Nabi? Tak mungkinlah dia dikatakan ulama sebagai pewaris Nabi kalau dia tidak paham apa yang diwariskan Nabi kepada dirinya sehingga dirinya dikatakan pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi kepada ulama mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kalimat tauhid, mengenalkan keesaan Allah, zatnya, sifat, asma, dan af'alnya yang terhimpun di dalam satu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah yang disebut namanya kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu memurnikan wujud keesaan Allah.
memurnikan wujud keesaan Allah. Esa zat sifat asma dan af'alnya, tidak ada lagi diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan dia ulama pewaris Nabi. Karena yang diwariskan Nabi kepada ulama itu cara mentauhidkan Allah tuh. Di atas ulama, lihat, masih ada namanya as-shodiqin. Ulama yang as-shodiqin. Ulama yang as-shodiqin itu yang mana ucapan dengan perbuatannya seia dan sekata. Antara hati dan pikirannya seiring dan selaras serta seimbang. Itu yang as-shodiqin tuh. A kata mulutnya, A kata perbuatannya, A kata hatinya, A kata akalnya. Itu as-shodiqin tuh. Di atas as-shodiqin itu disebut namanya para nabi. Nabi. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya Allah itu pada nabi. Nabi itu banyaknya 124.000. Ini yang sempurnanya mandangnya. Dari 124.000 nabi, di atas nabi masih ada lagi yang disebut namanya Rasul. Rupanya yang menjadi Rasul itu 315. Itu memandang itu. Dari 315 Rasul itu, maka yang sempurna memandangnya itu kepada 25. Dari 25 itu lebih lagi tempat memandang yang sempurna itu ada 5. Yang 5 ini yang disebut namanya ulul azmi. Dari yang 5 itu tempat memandang sempurnanya diri Allah itu kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat uswah, contoh dan teladan bagi dirimu yang ingin liqah, berjumpa dan bersua dengan Allah. Makanya Muhammad itu wasilah bagi kita untuk kita bisa wusul kepada Tuhan. Kalaulah Muhammad itu wasilah bagi kita untuk bisa wusul kepada Tuhan, maka kenalilah Muhammad itu secara zahir dan secara batin. Secara zahir itu majazi, secara batin itu yang hakiki. Secara zahir itulah nyata pada tubuh ini, sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara batin yang hakiki itu adalah Nur Muhammad. Maka kesempurnaan mana Nur Muhammad itu pada sekalian manusia sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad tuh? Bedanya beliau adalah uswatun hasanah. Tanda beliau uswatun hasanah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Beliau mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan petunjuk. Namanya Muhammad, batinnya juga bernama Muhammad. Kita namanya Pak Ardi, batinnya Muhammad. Tuh syukur tuh kalau batinnya Muhammad. Kalau tidak, lebih tidak sempurna. Walaupun nama kita bukan Muhammad, tapi hakikat diri Bapak Ibu itu adalah Muhammad. Ya. Satu frekuensi juga, satu server juga tuh mak. Memandang dari sisi hakikat. Ibarat botol nih, botol. Ustadz lambungkan ke atas sampai di bawah pecah dia. Kepingannya hancur, ada yang 4 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2, ada yang 1 meter.
Kita walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter, itu juga bahagian daripada kacanya juga. Yang Nabi itu yang intinya nih. Paham maksud satu? Kaca tuh pecah kan, berkeping itu. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Walaupun 3 meter, 2 meter, 1 meter, yang pecah itu hakikat asalnya tetap satu juga. Ya. Asal kita dengan asalnya Nabi Muhammad sama, ruhnya Nabi Muhammad, tubuhnya Nabi Muhammad, tubuh kita dan ruhnya kita sama-sama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu rahasia Tuhan. Maka siapa yang sudah mengenal Allah dan mengenal Muhammad sempurna pada dirinya, barulah di situ disebut dia hamba Allah dan umatnya Rasulullah, Pak. Ya. Jangan ngaku-ngaku hamba Allah. Ya. Jangan ngaku-ngaku umat Nabi. Kita tak mengenal Allah, kita tak mengenal Nabi. Orang yang dipanggil sebagai hamba Allah adalah orang yang mengenal Allah, baru dia hamba Allah. Orang yang dikatakan umatnya Nabi adalah orang yang mengenal Muhammad. Maka kenalilah Allah dan Muhammad zahir dan batin. Barulah dikatakan hidup kita itu barokah. Barulah hidup kita itu di dalam rahmat. Barulah diri kita dikatakan diri yang berkelima. Diri yang berkelima adalah diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad nyata pada diri yang disebut insan. Itu yang dikatakan akhir kalam. Bukan akhir kalam la ilaha illallah, mati dia, itu di film biasanya tuh. Akhir kalam tuh maksudnya mengenal kita, paham kita, sadar kita, tahu orang yang kita sebut Allah itu yang mana. Ini orangnya, itu akhir kalam. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di mana dia telah mengenal dan menyaksikan tidak ada yang wujud dan yang nyata, hanya Allah diriku, itu yang surga itu lah. Makanya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, bapunggung, ruh, dan sirku. Hanya Allah. Allah itu diriku. Itulah mendudukan syahadat itu. Syahadat ini rukun iman atau rukun Islam nih? Puasaku. Rukun iman, rukun Islam? Islam. Rukun Islam itu 6 atau 7? 5 ya. Ini jangan puasa di kambing hitam kan Bapak Ibu ya. Kalau udah rapat puasa nih Ustaz. Ya. Sadat dulu kan. Habis sadat baru kan sholat dia tuh. Ini aja. Siap. Ya, zakat. Ya, berhaji. Ini satu paket nih. Ya, sebab apa gitu? Sebelum kita sholat, ya, kita dudukkan dulu syahadat. Kalau syahadatnya belum duduk makomnya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengingat Allah di dalam sholat nanti? Ya, makanya wa aqimis sholata lizik. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau dia tidak mengingat Allah, itu namanya sholat ritual namanya itu mah. Ya, sholat itu sebagai olahraga aja itu dah. Ya, itu yang ritual itu dah. Anda esensial, ada ruhnya. Makanya ada nih cerita Bapak Ibu, ini cerita Ustaz pendengar 5 menit. Ada jamaah kita di Padang. Dia dari Jawa memang, udah lama tinggal di Padang. Jadi anak menantunya tuh menyuruh ayahnya ikut sama-sama anak menantu tuh pergi umroh. Sama dia tuh. Lalu apa kata ayahnya tadi? Anak dan menantu, kamulah dulu pergi ke umroh. Bapak nggak usah dulu pergi umroh.
Bapak pingin jumpa Ustadz Iswardi dulu Pekanbaru. Sebab kalau Bapak pergi umroh, Bapak belum mengenal dan belum menyaksikan Allah, maka ibadah Bapak menjadi hampa dan sia-sia. Kamu ajalah dulu. Biar Bapak dulu ke Pekanbaru dulu. Ya ini suruhnya anak pergi umroh, anaknya disuruhnya umroh, Bapak tuh ke Pekanbaru. Menantu nyuruh mertuanya pergi umroh, tak mau dia. Pergilah dulu umroh. Biarlah Bapak ke Pekanbaru jumpa Ustadz Iswardi dulu. Ya, bagaimana Bapak mau umroh? Bapak belum kenal Allah. Ya, ambillah Bapak ke Pekanbaru dulu. Mendudukkan syahadat dia. Nah, ketika udah Ustadz dudukkan syahadat, yang sebenar-benarnya sama beliau itu, pergilah umroh lagi Pak. Ya, nanti Tuhan yang Bapak lihat di Pekanbaru dengan Tuhan yang di Arab Saudi sama itu. Orang kalau pergi haji kan pergi ke Baitullah kan, menjadi tamu Allah kan. Kalau jadi tamu Allah tentu berjumpa dengan Allah. Inilah pergi haji, enggak jumpa Allah, enggak, Ka'bah nampak. Jadi begitu mendudukkan syahadat nih. Nah, lihat. Syahadat nih, ya. Kalau Ustaz bilang 3, tapi rahasiakan 1. Ada namanya syahadat tauhid. Ada namanya syahadat rasul. Ada namanya syahadat diri. Diri. Syahadat tauhid, nah nih kalimatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat diri la maujud illallah. Nah, lihat. Syahadat tauhid itu maksudnya menyaksikan Allah. Syahadat Rasul menyaksikan Muhammad. Syahadat diri menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Tuh memahami dulu. Paham itu maksudnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah itu kan ahad tadi kan? Tunggal, hanya dia semata-mata, tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau dia adalah ahad, tunggal, esa, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka ketika Bapak Ibu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Bapak Ibu lebih awal, lebih dahulu sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri, barulah di situ nyatakanlah Allah. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri, lalu kita nyatakan Allah? Caranya asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya aku menyaksikan diriku sendiri. Kan dia cuma ada tuh. Aku menyaksikan diriku sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan Allah diriku. Allah diriku nyata pada ruh. Tuh dia maksudnya tuh. Aku menyaksikan diriku sendiri, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan Allah diriku nyata pada ruh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku juga menyaksikan diriku sendiri bahwa Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Disitulah dikatakan Muhammad itu tubuhku, Allah itu batinku, akulah dia yang sebenar-benarnya itu. Ada paham kita tuh Allah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Baru sempurnakanlah. Kesempurnaan syahadat tauhid dan syahadat rasul yang nyata pada ruh dan tubuh, ini yang disebut namanya syahadat diri. Syahadat diri itu menyaksikan Allah dan Muhammad nyata pada diri. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud
wujud pada diriku ini melainkan hanya semata-mata Allah. Allah itu diriku, Muhammad itu wujud diriku, aku yang menanggungnya itu. Sempurna. Itu yang dikatakan. Syahadat itu menyaksikan apa yang telah kita saksikan. Kalau kita bersaksi namun belum menyaksikan apa yang kita saksikan, itu namanya saksi palsu tuh. Saksi bohong. Dia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi Tuhan yang disaksikannya itu dia belum melihat, atau bohong natural. Kalau bersaksi tentu dia melihat. Itu yang disebut namanya syahadat itu. Syahadat kesaksian namanya. Dia sudah melihat apa yang disaksikannya. Rupanya Tuhan yang dilihat dan disaksikannya itu betul-betul nyata dan sempurna pada dirinya. Disitulah duduknya syahadat diri itu, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, yang melihat, mendengar dan mengetahui dan yang hidup hanya Allah, diriku. Itu duduknya wallahu nafsiyun wa nafsu wujudahu. Itu yang diri yang berkelima itu Bapak Ibu. Jadi kitabnya Bapak Ibu, ya, yang mesti Bapak Ibu pahami, mesti mampu Bapak Ibu membacanya. Kitab kita itu tidak ada hurufnya, tak ada barisnya, tak ada titiknya, namun bisa dibaca. Kitab apa namanya itu? Kitab nafsiyah. Ya, kitab diri. Kitab diri itu tidak ada huruf, baris dan titiknya, namun dia bisa dibaca. Itulah kajilah asal usul diri itu. Api, angin, air dan tanah itu. Itu dia tuh. Tidak ada baris hurufnya tapi bisa dibaca. Ya. Itu yang mesti dipahami. Itulah kitab yang sebenar-benarnya. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq. Kami dapat perlihatkan wujud kebesaran kami, alamat kami pada sekalian alam dan pada dirimu, sehingga kamu benar-benar menyaksikan akulah yang lebih wujud dan lebih nyata dari segala alam ini. Kenapa tidak kamu pikirkan? Itu yang kitab nafsiyah itu. Ini yang kitab nafsiyah itu. Itu yang dikatakan namanya Al-Quranul Azim. Ya. Kalau alam nih Al-Quranul Hakim. Ya. Kalau yang ditulis Al-Quranul Karim. Kalau yang dicetak Al-Quranul Majid. Berarti banyak Ustadz Al-Quran. Satu juga. Itu mandangnya itu. Ya. Udah selesai itu namanya. Makanya ini yang Ustaz ajarkan. Sekarang Bapak Ibu udah nyata tuh, udah Ustaz. Nah, pergilah Bapak lagi ke umroh. Ikutlah sama anak menantu. Ya, kenapa? Tuhan yang ada di Indonesia sama Tuhan yang ada di Arab Saudi itu. Jangan berkira Tuhan itu di Arab Saudi itu aja letaknya. Kenapa? Ini yang pada dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berpindah alamnya, sama enggak Tuhan yang di dunia dengan yang di barzah tuh? Sama. Makna samanya di mana? Di mana letak? Ini yang pada diri sendiri. Tuhan di dunia ini dia. Dia kira ini juga dia orangnya. Itu dia sempurna itu. Diri Bapak Ibu sendiri itu. Apa kata Nabi itu? Ya, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah melihat aku, sudah sama kamu melihat Tuhan sudah. Apa maknanya di situ? Apa kata Rasul? Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad itu nyatanya Allah, Nur Muhammad itu wujudnya Allah, sedangkan Nur Muhammad wujud dan nyatanya Allah itu sudah jadi tubuhku, sudah jadi ruhku, udah sama kamu memandang Tuhan. Kalau udah sama memandang Tuhan, disitulah Nabi memberikan penekanan. Apa kata Nabi? Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang memandang aku dan dia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung pula orang yang ia melihat aku. Ya. Itu maknanya.
Siapa yang melihat Nur Muhammad yang nyata pada Muhammad, beruntung dia, tidak masuk neraka dia. Dan siapa yang mampu memandang Nur Muhammad pada orang, pada ayah, ibu, suami, istri, guru, yang mana orang ayah, ibu, istri, suami, guru sudah mampu memandang Nur Muhammad pada dirinya, beruntung juga lah kita tuh. Begitulah wasilahnya itu, ya, 70 keturunan itu selamat. Makanya Nur Muhammad adalah wasilah untuk kita supaya kita wusul kepada Allah. Nur Muhammad itu wasilahnya. Setelah kita duduk di makrifat, Allah itulah wasilah untuk bisa sampai kepada dirinya. Ini membukanya, nanti lihat di YouTube itu tentang wali mursyid itu. Itu terbuka penjabarannya di sana. Ya mungkin itu Bapak Ibu, kita buka musyawarah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.